adalah bahwa SBY masih ingin menunggu besok hasil pengumuman dari Partai Demokrat. Hasilnya apa baru kemudian mereka mengambil sikap. Ya, apa Golkar membentuk poros tersendiri gitu Pak di luar PDIP dan juga kita mengharapkan kita bisa bikin poros baru. Tapi suara kita tidak cukup. Tidak cukup 112 suara. Jadi bagi kita yang terbaik adalah kalau bisa bergabung atau mengikuti dengan poros yang sudah ada. Jadi seperti itu ya. Nah tadi malam kemarin maksud kami ARB bertemu dengan Jokowi. Bukan ini udah satu kesempatan tersendiri Pak? Sudah. Pembicaraan sudah. Jokowi pernah ke sini di kantor kita, ke Selipi, dan kita ketemu dia di luar berapa kali. Kemarin juga sama-sama incognito di pasar. Saya kira sudah tadi juga saya hadir di acaranya PDIP di kantor pusatnya mereka. Semua ini kita laksanakan dalam rangka untuk menjajaki kemungkinan apa yang harus Golkar laksanakan dan Golkar ke depan. Ya, tadi mengapa Golkar tidak mengikuti deklarasi bersama dengan PDIP Pak? Karena kita belum tanda tangan. Kita belum tanda tangan karena Ketua Umum masih ingin menghargai Rapimnasnya. Beliau belum berani mengambil sikap-sikap apa-apa kalau belum ada keputusan Rapimnas. Dan Pak Fadel sendiri tadi hadir ya di deklarasi. Nah itu apa arti kehadiran Pak Fadel sendiri? Bisa digambarkan ke pemirsa semua. Ya karena saya dekat sama mereka, saya kenal, saya ketemu teman-teman di sana, juga ketemu Ibu Megawati. Dan sebagai peninjau mengikuti perkembangannya, saya kira menarik sekali. Dan dengan jelas mereka mengatakan bahwa mereka pintunya masih terbuka untuk partai-partai lain, kawan-kawan lain bergabung dengan mereka. Sebetulnya Golkar ini arahnya kemana sih Pak? Nampaknya masih tanya-tanya besar gitu Pak ya? Ya dengan adanya deklarasi dari Pak Prabowo dengan Hatta tadi, dan kemarin deklarasi di Istana juga. Jadi tinggal dua kemungkinan, apa kita bergabung dengan PDIP atau kita buat poros baru. Kalau poros baru, apakah bisa menaikkan elektabilitas dari Partai Golkar calon Pak ARB apa tidak? Kita juga sedang buat survei dan insya Allah 2 hari ini selesai survei kita. Jadi kita sangat rasional dan sangat hati-hati mengambil langkah yang ke depan ini. Jadi Abdul Rizal Bakri akan capres atau cawapres, kira-kira bagaimana nih Pak? Bagi kita, dan beliau mengatakan berkali-kali ketika rapat dengan DPD 1 di kediaman beliau, rapat terbatas antara pimpinan dan rapat pimpinan di Selipi ini, beliau tidak memaksakan dirinya harus menjadi calon wakil presiden. Malah beliau mengatakan kita pilih kader-kader terbaik kita untuk kemudian mengikuti perkembangan yang ada. Beliau tidak menunjukkan suatu ambisi semata-mata untuk hal itu. Jadi kita lihat perkembangan. Tapi teman-teman di daerah itu ketika rapat mengusulkan, Pak Ketua Umum, kita mesti mengambil bagian. Tidak perlu malu, tidak perlu ini. Fakta yang ada Pak Ketua Umum ke teman-teman daerah, partai kita nomor 2. Kalau nomor 2 tentunya kan harus siap juga jadi nomor 2. Fakta yang ada ya PDIP yang memenangkan pemilu kemarin, pertarungan ini. Nah, kita yang nomor 2. Mereka menang di 44 dapil. Kita hanya menang 21 dapil. Demokrat apalagi cuma sedikit sekali. 1 dapil yang menang. Jadi hari ini realita politik ini kita tidak boleh menghindar dan kita mesti realistis menentukan sikap kita ke depan. Ya, menentukan sikap di menit-menit terakhir atau bagaimana Pak? Sudah pasti. Sudah pasti setelah mendapatkan persetujuan atau kesepakatan dalam Rapimnas nanti. Sehingga bulat. Apa yang akan dibawa nanti di Rapimnas? Kira-kira pembahasannya lebih kemana Pak? Ya, tinggal 2 kemungkinan. Tinggal 2 ya. Artinya kemungkinan pertama kita bergabung dengan PDIP. Mereka pintunya masih terbuka. Ibu Mega dalam pidatonya jelas. Yang kedua kita bikin poros baru. Nah, kalau poros baru, siapa yang presiden dan bagaimana bisa nggak menaikkan elektabilitas daripada calon kita. Iya, pada malam hari ini baru saja dilaksanakan. Masih berlangsung Pak? Sudah selesai. Sudah selesai ya. Persiapan Rapimnas. Siapa saja yang hadir tadi Pak? Seluruh pengurus-pengurus panitia
penyelenggara, steering committee, organizing committee, lengkap semuanya. Nah ini mungkin apa yang disampaikan ke pemirsa semua, mungkin ini juga tanda tanya besar, apakah memang Golkar memang di menit-menit terakhir akan menentukan sikapnya gitu ya Pak ya? Yes, betul. Itu udah pasti, sikap Golkar akan begitu. Jangan khawatir, kita tahu apa yang kita bikin dan sikap apa yang kita mau ambil, kebijakan ambil. Kita tidak sendirian, tidak Pak Abu Rizal Bakri sendirian. Golkar ini milik banyak orang dan konstituen kita itu menunggu-nunggu. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Salah mengambil keputusan, maksudnya apa tuh Pak? Ya artinya salah pada akhirnya kita kalah lagi dan membuat mereka kecewa. Jadi sangat hati-hati, kita telepon ke teman-teman di daerah bagaimana kondisi tempat. Tapi saya ulangi, realitas politik yang ada, kita nomor 2. Nomor 1 PDIP, beliau memenangkan 44 dapil. Kita 21 dapil. Realitas yang kedua adalah bahwa saat ini mereka sudah full di sana. Kita sulit, tidak mudah bagi kita mendapatkan partai yang bisa mendukung kita. Artinya tinggal Demokrat dan Hanura. Ya, jadi menit-menit terakhir tadi ya Pak ya, kuncinya ya. Betul. Nanti tanggal 18. Dan sekarang tadi sore juga Pak Prabowo masih ketemu Pak Abu Rizal. Malam ini juga Pak Wiranto ketemu Pak Abu Rizal Bakri. Saya kira terus kita mencari. Insya Allah besok ada pertemuan dengan PDIP. Kita akan terus. Baik, pemirsa di Ada Apa Berita kali ini Anda jangan kemana-mana karena kami masih live langsung dari kantor Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Tetap bersama kami. Partai Amanat Nasional PAN resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2014. Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa menyatakan, keputusan ini merupakan hasil rapat kerja nasional yang berlangsung di kantor PAN Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2014. Hatta mengatakan, Rakernas tak berlangsung alot. Menurut dia, hampir semua pimpinan PAN di wilayah memang mendukung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu. Selain itu, Hatta mengklaim komunikasi politik yang terjadi antara PAN dan Partai Gerindra paling baik. Ada kesamaan visi misi untuk membangun bangsa yang maju, ujar besan Presiden SBY itu. Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto menghadiri Rakernas PAN ini. Dia datang bersama jajaran petinggi Gerindra lainnya, seperti Ketua Umum Soehardi, Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Hashim Joyo Hadikusumo. Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan P3 juga menyatakan dukungan ke Prabowo setelah mengadakan Rapimnas di Hotel Aston Kuningan, Jakarta Selatan. Tak seperti PAN, Rapimnas P3 berjalan alot. Saking alotnya, Rapimnas P3 diskor hingga 27 jam. Selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita, dan malam ini kita masih mengawal ya proses koalisi yang sudah semakin jelas saja, sudah semakin terang saja meskipun masih ada partai-partai yang belum menentukan sikap. Nah, tadi sudah jelas ya tampaknya Gerindra atau Prabowo akan berkoalisi dengan Hatta Rajasa. Dan untuk membahas masalah berebut kawan koalisi, saat ini di studio sudah hadir Profesor Hamdi Muluk, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam pemirsa. Iya. Dan ada Viva Yoga Mauladi ya, Ketua DPP Partai Amanat Nasional. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Iya, ini perkembangan terbaru tadi sudah jelas ini ya bahwa sudah tidak perlu dideklarasikan lagi ya Pak ya? Ya, tadi Rakernas PAN ada beberapa ketetapan. Yang pertama menetapkan arah dan platform koalisi. Kita akan berkoalisi dengan Partai Gerindra. Kemudian yang kedua mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Kemudian yang ketiga menetapkan Pak Hatta Rajasa Ketua Umum PAN sebagai calon wakil presiden yang nanti berdampingan dengan Pak Prabowo.
Jadi di acara Rakernas tadi itu Pak Prabowo juga berkenan hadir dan kami sangat senang bahwa antara PAN dan Partai Gerindra bisa berkoalisi dengan beberapa partai yang lainnya nanti untuk membentuk Poros Indonesia Raya. Ini sudah yang confirm tadi itu PAN, P3 ya Pak ya? Ya. Dan kemudian Gerindra, hanya 3 ini saja Pak? Saya rasa untuk lebih fixnya nanti kemungkinan juga ada beberapa partai politik yang akan bergabung. Kemungkinan besar dengan PKS dan beberapa partai yang lain. Iya, ini kenapa ini dengan PKS dan Hanura nih yang belum ya Pak ya, belum menentukan sikap ini kok masih alot tampaknya ya Pak ya? Saya rasa tidak alot, hanya menentukan hari baiknya saja. Oh, tinggal menentukan. Tapi PKS sinyalnya sudah positif begitu? Ya insya Allah begitu, karena PAN juga sangat senang apabila PKS juga ikut masuk di Poros Koalisi Indonesia Raya ini, karena semakin banyak partai politik yang berkoalisi itu adalah cerminan dari atau representasi dari perwakilan rakyat Indonesia. Iya, ini PKS tidak tetap berkeinginan atau berkenan gabung dengan Gerindra meskipun wakilnya bukan dari PKS ini, Hatta Rajasa. PAN dengan PKS itu satu saudara. Jadi pada waktu tahun 99, Partai Amanat Nasional dengan Partai Keadilan pada waktu itu pernah satu rumah di DPR RI namanya Fraksi Reformasi. Gitu. Jadi semuanya sudah saudara ini kalau udah koalisi ini. Iya, selalu teman lama, cinta lama, saudara gitu ya. Profesor Hamdi, bagaimana Anda melihat perkembangan terbaru ini? Ya, menarik juga ya. Jadi kalau udah koalisi ini itu semua alasan dicari-cari gitu. Semalam kan juga begitu kan. Yeah. Ada Marwan Jafar sama Ahmad Basara gitu kan, dicari-cari juga. Karena 2004 sudah koalisi, padahal 2009 tidak koalisi ya. Bisa dicari juga lama-lama dulu juga. Sejarahnya NU juga dengan PNI, Partai Nasionalis juga pernah bekerja sama kan begitu. Biasalah begitu kan. Tapi sebenarnya lebih jauh intinya lebih kepada tadi itu power sharing sebenarnya Pak ya. Iya, sebenarnya pada hakikatnya begitu kan. Cuma kan bahasa politik yang tampil di depan kan hampir semua partai politik bicaranya nggak begitu kan. Ya, tapi di belakang kita tahu lah ada hal-hal yang seperti itu. Nah ini dengan Hatta Rajasa sudah jelas, ini jelas saja mengubur mimpi partai-partai lain yang ingin jadi cawapresnya Prabowo ya. Tampaknya begitu. Jadi kalau kita lihat sinyalnya kan sudah makin jelas ya. Pak Hatta sudah mengundurkan diri ya. Artinya buat apa juga mengundurkan diri jadi menteri kalau memang itu belum pasti kan. Jadi menurut saya sih harusnya pasti ya Mas ya. Tahu tidak dideklarasikan ini kapan menunggu dideklarasikannya? Jadi itu tadi itu acara Rakernas PAN, nanti untuk deklarasi akan ditentukan hari baiknya bersama seluruh partai yang berkoalisi. Oh, kalau sudah semuanya lengkap begitu ya, baru akan dideklarasikan. Tapi ini sudah tidak melalui cukup melalui Rakernas tadi sudah mulai yang tertinggi ya, ini lembaga jadi tertinggi. Rakernas bagi PAN itu adalah pengambilan keputusan tertinggi di bawah Kongres. Tapi menarik tadi Prof. Hamdi Muluk tadi, memang bahasa power sharing itu kan sering digunakan ya kan. Tetapi buat kami itu bukan semata-mata itu. Jadi ada sebuah nilai perjuangan dari Partai Amanat Nasional untuk bersama-sama dengan Gerindra dan beberapa partai politik yang lain yang akan berkoalisi nantinya dengan P3 dan beberapa partai politik yang lain itu untuk bisa membangun Indonesia bersama-sama. Karena partai politik itu adalah merupakan institusi modern sebagai salah satu pilar demokrasi yang menjadi jembatan antara state dengan rakyat dan memberikan sebuah kontribusi yang sangat penting terhadap arah perkembangan bangsa dan negara ke depan. Oleh karena itu, jadi arah koalisi kita itu memang sangat ideal, Bro. Itu ingin mewujudkan Indonesia baru yang adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Baik, silakan. Seharusnya ya, koalisi yang bagus itu dalam format kita adalah sistemnya presidensial ya. Berpolitik itu adanya di DPR gitu loh. Karena eksekutif itu harusnya memang prinsipnya seakan kabinet itu. Dia kabinet kerja ya yang mengikuti sebenarnya arah dari politik di Senayan gitu ya. Jadi berpolitiknya, bertarung ideologinya itu harusnya di Senayan gitu loh. Jadi tapi kenyataannya sekarang pemain-pemain politik lebih senang gitu yang disebut pemerintah itu bergabung dengan eksekutif gitu ya. Menurut saya ini sesuatu yang harus mungkin ke depan itu kita
Mungkin budaya politik harus kita koreksi gitu loh. Jadi maksudnya saya nggak tahu apakah karena memang di eksekutif ini Mas ya itu ya uangnya lebih banyak begitu loh, karena lebih menggiurkan. Ini kita bicara belak-belakan ya. Di DPR itu kurang, semua orang merasa tuh yang lebih bagus itu berbondong-bondong ke eksekutif kan. Partai sekarang hari ini bicara gitu kan. Jadi yang dibicara power sharing itu adalah posisi di kabinet tentunya. Jadi mulai dari presiden, wakil presiden, jatah menteri gitu ya. Hanya PDIP nih dalam sejarah ya yang berada posisi. Padahal kan dalam politik yang di luar sana begitu kan, berkoalisi itu terminologi untuk di parlemen gitu kan ya. Di situ pergumulan politik di situ. Karena mempengaruhi kebijakan. Betul. Kan. Karena kalau eksekutif kan seharusnya melaksanakan gitu. Betul. Jadi kalau sekarang ini dari evaluasi yang pemerintahan sekarang, saya yang ada di DPR itu merasakan bahwa semestinya yang namanya koalisi itu di pemerintahan dan juga ada di parlemen gitu loh, dalam rangka untuk membentuk stabilitas politik yang sehat dan kuat. Tapi kenyataannya dalam beberapa momentum politik tertentu di DPR itu seringkali yang namanya setgap itu tidak seiring sejalan. Ya. Kan gitu ya kan? Ya, maksud saya jadi kan kalau di sistem kalau presidensil, kalahin parlemen ya Mas ya. Kalau di parlemen memang koalisinya di parlemen karena pemerintahan perpanjangan dari parlemen kan. Jadi memang perlu struktur yang kuat di parlemen. Kalau enggak pemerintahannya gampang jatuh bangun. Tapi kan sistem presidensil, check and balance-nya. Tapi kita harus break dulu nih. Kita lanjutkan lagi nanti nih. Pemirsa, ada apa berita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Nah, mengenai pilihan Gerindra ini untuk memilih Hatta Rajasa ya sebagai cawapresnya, tentunya ini juga menimbulkan tanda tanya mungkin dari pihak lain. Salah satunya P3 yang dikabarkan ini tidak setuju begitu. Kita akan tanyakan langsung ini ya dengan Pak Dimyati Natakusuma, Ketua DPP P3. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Dimyati. Ya, halo Pak Dimyati. Tampaknya belum bersama. Iya, halo Pak Dimyati, selamat malam. Malam. Iya, Pak Dimyati. Ya, Pak Dimyati ini sudah jelas ini Pak ya, tampaknya pupus sudah harapan mungkin P3 atau partai lain yang akan ingin menjadi cawapresnya Prabowo ini, bahwa sudah Hatta Rajasa yang ditunjuk. Ini komentarnya bagaimana Pak? Benarkah P3 tidak setuju dengan pilihan Gerindra ini? Kita belum pada posisi setuju dan tidak setuju. Tapi kita belum pernah diajak bicara oleh Pak Prabowo sebagai calon presiden. Di dalam keputusan Rapimnas itu baru pada tataran calon presiden. Calon wakil presiden akan dibicarakan dalam koalisi bersama. Tapi kalau langsung memutuskan, ini sifatnya sepihak. Nah, oleh sebab itu P3 akan mempelajari itu semua. Ya, P3 keberatan dengan kondisi seperti ini nih Pak, karena tidak diajak berunding begitu ya Pak ya? Ini kan masalah kesepakatan untuk power sharing. Bagaimana bisa terjadi power sharing kalau kami tidak diajak bicara? Ini saya luruskan, mungkin ada yang salah. Calon presiden, calon wakil presiden P3 itu harus diikut sertakan. Ya. Baik Pak Dimyati, di studio ada Pak Viva Yoga Mauladi dan juga Profesor Hamdi Muluk. Ini silakan Pak Viva. Saya setuju dengan Pak Dimyati. Jadi di Rakernas PAN tadi itu menetapkan Pak Hatta Rajasa sebagai cawapres dan diusulkan ke Pak Prabowo. Untuk pilihannya itu tergantung kepada Pak Prabowo untuk menentukan, dan itu pasti akan dibicarakan dengan partai-partai koalisi. Artinya belum ditentukan ya, kan? Ini semuanya tergantung kepada Pak Prabowo, tetapi PAN berkeinginan untuk wakilnya itu Pak Hatta Rajasa. Jadi Prabowo tadi belum memastikan bahwa wakilnya adalah Hatta Rajasa begitu. Jadi Pak Prabowo juga mengatakan begitu, akan dibawa ke rapat dengan partai-partai koalisi, karena tadi kan sifatnya acaranya internal Partai Amanat Nasional, bukan rapat partai koalisi, dan mengundang Pak Prabowo. Jadi biar tidak salah tafsir gitu. Nah, hal ini sudah dikomunikasikan dengan P3 Pak Dimyati sehingga tidak timbul salah paham? Belum ada komunikasi, masih nol, dan Pak Prabowo belum mengatakan bahwa cawapresnya itu Hatta Rajasa. Ya. Belum. Tapi kalau sudah memutuskan itu tanpa diajak bicara, ya kami keberatan begitu.
Iya. Kami keberatan karena ini kan untuk pemimpin bangsa. Pak Hatta Rajasa pun belum ada komunikasi dengan kami. Bagaimana kami bisa mengusung duit tunggal itu? Iya, tapi kalau menurut keterangan Pak Viva Yoga tadi bahwa ini baru akan diusulkan begitu nanti, Pak. Ini belum final. Ya, kalau baru diusulkan kan belum final, berarti ya sudah nggak apa-apa. Itu hal yang lumrah begitu. Iya. Kalau Anda melihat ini bagaimana nih, Profesor Hamdi? Iya, kebanyakan orang beranggapan mungkin dalam tanda kutip sudah final ya, karena melihat bahwa logikanya adalah Pak Hatta Rajasa sudah minta pengunduran diri, ya, karena ketika akan di undang-undang begitu, kalau seorang pejabat negara dicalonkan untuk presiden dan wakil presiden, yang bersangkutan harus mundur. Kalau kecuali untuk kepala daerah cuti kan, dan kemarin juga ketika ditanya Pak Hatta juga begitu jawabannya kan, Pak Hatta Rajasa, saya harus mundur karena saya dicalonkan untuk menjadi cawapresnya Prabowo. Nah, itu dari statement itu terkesan terbaca bahwa itu sudah final. Sudah final, dan Pak Hatta Rajasa ternyatanya sudah meminta surat pengunduran diri. Hari ini kan mau dikeluarkan kan, sudah ya, barengan dengan Pak Jokowi untuk cuti tapi ya. Sehingga wajar jika jadi pada publik beranggapan oh ini sudah final gitu. Wajar jika kemudian P3 merasa didahului iya, gitu, atau kan? keberatan begitu ya. Gitu. Nah, ini apa yang dilakukan oleh P3 jika hingga kini belum ada yang menyampaikan atau mengkomunikasikan soal ini, Pak Dimyati, ke P3? Belum, sama sekali. Nah, ini jadi apa yang akan dilakukan P3 ini, Pak? Ya P3 jelas menunggu, apalagi Pak Yoga mengatakan kan belum final. Kalau belum final ya sah-sah saja. Iya, jika ditunggu sampai kapan ini, Pak? Ya ditunggu sampai kita menetapkan. Kita pun belum menyerahkan kepada Pak Prabowo berupa formil dan material, kan baru informal. Walaupun telah diputuskan dalam Rapimnas. Jadi bahwa Pak Prabowo itu sebagai calon presiden dari Partai Persatuan Pembangunan. Jadi dukungan dari P3 sendiri juga belum final ya, Pak Dimyati? Artinya belum secara formal. Final dalam de facto, de jure kan belum. Kita belum serahkan keputusan kepada Pak Prabowo yang rencananya tadinya hari ini. Iya, tetapi P3 ada harapan agar cawapresnya Prabowo ini dari P3 begitu? Keinginan kita ada konsensus nasional, konsensus koalisi partai. Tapi kita berharap, terutama saya ya berharap Surya Dharma Ali itu bisa menjadi calon wakil presiden. Kalau tidak, karena ada konsensus, ada pembicaraan, ada basa-basi. Termasuk dari misalnya kalau Pak Hatta nanti yang dituju, ya harus ada kompromi politik atau komunikasi politik antara Pak Hatta Rajasa dengan Partai Persatuan Pembangunan. Tidak bisa, P3 ini bukan milik Pak Prabowo dan Pak Hatta. P3 ini milik umat. Kompromi seperti apa yang diinginkan oleh P3 nih, Pak? Ada komunikasi lah, apa yang akan dibangun. Apakah P3 diberikan begitu saja untuk dinaiki kendaraannya? Kan kendaraan yang ada tidak cukup semua. Maka dibangun kebersamaan diantaranya P3, PAN, Gerindra, PKS. Karena ada komunikasi di empat partai politik yang sudah akan begitu ya, sudah akan, belum final, sudah akan begitu. Nah, untuk mengusung Pak Prabowo. Dari PAN ini bagaimana Pak Viva, sudah sowan ke SBY, ada niatan juga dari PAN untuk sowan ke partai koalisi dari Gerindra lainnya seperti P3 ini? Ya, saya rasa nanti akan ada pembicaraan yang bagus ya, dan tetap mempertahankan soliditas karena di Rakernas PAN sudah ditetapkan secara resmi bahwa PAN akan mendukung Pak Prabowo, begitu juga di Rapimnas P3 juga sama. Jadi saya rasa soal komposisi itu hanya soal tugas dan tanggung jawab sajalah gitu ya. Yang penting itu bagi Partai Amanat Nasional, bagaimana dalam Pilpres ini kita bisa berkoalisi bersama-sama dan bisa mengusung agenda besar. Tapi dari kalimat Pak Dimyati tadi tersirat dan tersurat seakan-akan loh ini dukungan ini nggak gratisan loh gitu loh, bukan tidak bisa digunakan begitu saja. Nanti kan pasti akan ada rapat koalisi besar pasti, dan saya rasa nanti semuanya akan bisa clear dengan damai dan sejuk lah gitu.
Iya, selama ini Pak Dimyati belum ada tawaran power sharing apapun dari Gerindra ataupun dari PAN? Belum, sama sekali belum ada komunikasi. Hatta pun belum pernah datang ke P3 dalam rangka capres dan cawapres. Jadi belum ada komunikasi politik sama sekali. Baru Pak Prabowo saja. Tapi sejak ketika P3 dalam Rapimnas sudah memutuskan untuk mendukung Gerindra atau Prabowo, ini Pak, deal politik apa ini sebenarnya sudah dikantongi oleh P3 sebelumnya? Untuk apa? Pak Prabowo? Iya, untuk Pak Prabowo, untuk mendukung Prabowo ini mungkin sudah ada tawaran atau sudah ada deal dari Gerindra ke P3? Belum ada. Kita memberikan putusan untuk calon presiden itu sudah semifinal lah. Final itu kalau sudah di tangan. Jadi dalam arti de facto sudah ada jur belum. Ya, ini kalau kita lihat Pak Hamdi, tampaknya nih P3 ini paling alot ini Pak ya. Nah, sudah. Saya nanya Pak Dimyati nih. Pak Dimyati. Ya. Halo. P3 merasa tersinggung nggak Pak? Saya enggak, ini kan belum final, bagaimana bisa tersinggung? Enggak, maksudnya tidak mudah tersinggung. Oh, enggak tersinggung ya? Kan baru nih. Oh, baru ya. Nggak, maksudnya PAN-nya baru bergabung sudah nyalip P3. Iya, itu maksud saya. Apakah ada perasaan salip-salipan? Ada salip-salipan, ada. Kita tetap kompak lah. Meskipun sesama sopir bus. Intinya kita belum final memutuskan untuk capres dan cawapres. Kalau capres kita baru de jure, baru de facto, de jure belum. Baik, jadi ini itu masih melihat. Artinya masih terbuka peluang P3 akan menarik kembali dukungannya Pak? Ya kita lihat nanti. Kalau misalnya berat P3 ini dibiarkan, maka dengan sendirinya P3 akan mengambil sebuah keputusan. Ini bukan main-main, ini partai bukan milik Pak SBY, bukan milik Pak Prabowo, bukan milik Hatta Rajasa, ini partai milik umat. Baik, terima kasih nih Pak Dimyati. Selamat malam. Oke, makasih Mbak Sarita. Ya. Wah, ini berat ini, sudah jelas. Berat ini. Ini kalau saya psikolog menilai kalimat ini berat ini. Ini udah setengah mutung ini. Ya. Ini partai bukan milik Prabowo, bukan milik Hatta Rajasa. Tadi sebut juga kecepatan, bukan milik SBY. Apa hubungannya sama SBY? Kesal aja kita. Saya rasa benar. Dan kita bisa menarik lagi dukungan. Karena P3 itu kan dia struktur partai tersendiri yang berbeda dengan PAN, berbeda dengan Gerindra, berbeda dengan Demokrat. Ya, karena kemarin aja alot kan. Ya, untuk memberi dukungan ke Gerindra saja sudah demikian alotnya. Jadi menurut saya ini memang tersinggung. Saya rasa ini tidak alot kalau menurut saya. Jadi ada proses pembicaraan juga di internal koalisi itu yang begitu sejuk gitu ya, yang juga akan nanti dipublikasikan. Tapi intinya bahwa Partai Amanat Nasional itu mendukung Pak Prabowo dan mengusulkan Pak Hatta sebagai calon wakil presiden itu tentunya juga ditentukan oleh Pak Prabowo sendiri dan didukung oleh partai-partai politik koalisi. Kan begitu ya kan? Baik. Tapi ya kami berharap insya Allah nanti partai yang lain juga bisa mendukung. Gitu. Karena nanti untuk resmi apa tidaknya kan akan dilihat pada saat pendaftaran di KPU pada tanggal 18 sampai tanggal 20 Mei nanti. Kalau Pak Viva Yoga tadi mengatakan tidak alot, tapi malah tidak empuk juga, tapi malah sejuk tadi ya. Bicaranya juga sejuk, tapi ingat mungkin partai lain kepanasan ini dengan pilihan Prabowo ini ke Hatta Rajasa karena mungkin dari PKS, Aher atau kandidat dari yang dicalonkan juga tidak bisa. Kalau lihat begini ya, memang saya membaca dari bahas komunikasi politiknya sampai hari ini ya memang tersinggung, kalau saya lihat tersinggung gitu lah. Jadi karena memang settingannya kita lihat gitu loh kan, memang Pak Hatta sudah membuat pernyataan seperti itu. Dia mundur karena mau menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Tanpa membicarakannya dulu dengan P3. P3 gitu. atau P3 merasa dilangkahi. Gitu. Ya. Saya rasa tanpa berbicara dengan P3 itu juga relatif ya kan, karena hanya Pak Prabowo yang mengetahui soal itu, ya kan gitu. Tapi katanya bukan miliknya Prabowo tadi katanya. Jadi kecuali kalau kemudian itu infonya dari Pak Surya Dharma Ali gitu. Kalau dengan kata lain kalau inginkan P3 ya harus bicara dengan P3 bukan milik Prabowo begitu. Kecuali kalau info itu dari Pak Surya Dharma Ali. Tapi tadi juga mungkin karena Pak Surya Dharma Ali itu dia sebagai ketua umum P3. Gitu. Baik, kita masih harus break dulu ini. Kita lanjutkan nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.
Kemana langkah Partai Golkar mengarah? Partai Golkar sempat disebut-sebut bakal merapat ke poros Gerindra setelah kunjungan Abu Rizal Bakri dengan menggunakan heli ke rumah Prabowo Subianto. Dan kemarin sore, Golkar kembali diisukan tinggal selangkah lagi menginjakan kakinya di barisan koalisi pimpinan PDIP. Namun begitu, pertemuan Joko Widodo dengan Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri di Pasar Gembrong, Jakarta Pusat, Selasa sore 13 Mei kemarin, belumlah menandakan deal koalisi. Pada pertemuan kedua tokoh itu, berkali-kali Abu Rizal mengatakan momen itu adalah sebuah penjajakan lanjutan, maka itu berarti belum final. Dan pertemuan dengan Jokowi juga bukan kali yang pertama. Entah rencana dan strategi dan apa yang sedang dilakukan oleh Golkar, tapi tampaknya Partai Pohon Beringin ini cukup gemar melakukan pendekatan. Contohkan pada beberapa hari sebelumnya, Ical bertemu dengan Prabowo 2 kali, bahkan terlihat lebih mesra. Dan keduanya bahkan memberi sinyal yang lebih jelas untuk bisa membangun koalisi. Tapi hanya hitungan hari, keduanya seperti tidak menemukan jalan yang tepat untuk membangun koalisi. Dan kemarin, dengan diiringi rintik-rintik hujan sore, Ical kembali penjajakan janjian bertemu dengan Jokowi di Pasar Gembrong. Alasan pemilihan pasar sebagai tempat mengumumkan koalisi. Keduanya sama-sama mengatakan pasar merupakan tempat ekonomi kerakyatan tumbuh. Setelah menyampaikan pernyataan tersebut, keduanya berkeliling pasar tradisional tersebut. Pertemuan Jokowi dengan Ical bagi sebagian politikus Golkar dinilai sebagai arah kebijakan partai yang memperkuat Yusuf Kala menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi. Namun, peluang JK mendampingi Jokowi di bursa Pilpres itu masih menunggu keputusan rapat pimpinan nasional Rapimnas yang rencananya digelar pada 17 Mei di Jakarta Hall Convention Center. Menurut sebagian kalangan internal Partai Kuning, jika Golkar resmi bergabung ke poros PDIP, maka posisi Ical akan berada di balik layar bersama Megawati. Kedua tokoh politik itu akan secara langsung memimpin pemenangan pasangan Jokowi Kala di Pilpres 2014. Seperti diketahui, PDI Perjuangan telah resmi berkoalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Deklarasi dukungan untuk Jokowi dari ketiga partai itu telah dilakukan pada Rabu siang 14 Mei 2014 di Lenteng Agung, Jakarta. Namun cawapres Jokowi belum diumumkan juga pada momen deklarasi itu. Adapun Golkar, setelah sempat dikabarkan berkoalisi dengan Hanura, disukan menjalin kasih dengan Gerindra. Bahkan sempat diprediksi bakal menjalin kasih dengan PDI Perjuangan. Dan kini, ketidakhadirannya di acara deklarasi poros PDI Perjuangan, publik pun kembali bertanya-tanya, kemana langkah Partai Golkar mengarah? Ini yang masih menjadi misteri nih sebenarnya Golkar ya, Profesor Hamdi. Ya, menariknya juga ini Golkar. Kalau kita lihat bahasa-bahasa politik yang dulu ya selalu secara konsisten dikatakan Golkar mengatakan kami tidak punya tradisi oposisi. Kami selalu dalam tradisi ambil bagian dari pemerintah. Oke. Berarti sampai hari ini belum ada tradisi itu. Golkar beroposisi, selalu mengambil bagian dari pemerintah. Kalau logikanya mau mengambil bagian dari pemerintah, tentunya Golkar akan bergabung ke sebuah kubu yang kemungkinan besar akan menang Pilpres ini, supaya dia bisa ikut di kementerian ya. Tapi ini malah tidak muncul ya tadi. Enggak, sekarang kan cuma ada 2 kubu kan, kan dijajaki dua-duanya. Gitu ya. Tapi dalam deklarasi tadi Abu Rizal Bakri tidak. Ada yang menarik sebenarnya tadi deklarasi PDIP, Nasdem dan PKB. Ya. Saya mencermati waktu Megawati berpidato, Bu Mega mengatakan PDIP lebih senang berkoalisi dengan orang yang punya sikap dari awal dan dia memuji misalnya Nasdem. Nasdem kan tidak pernah berkunjung
menjajaki tempat lain, ya, menjajaki ke tetangga dia bilang. Jadi gerilya dulu gitu. Dia sudah dari awal, PKB pun begitu katanya kan. Jadi kami lebih senang partai seperti itu. Nah, dia menyindir ada partai yang dibilang larak lirik. Nah, itu nggak tahu siapa yang dimaksud larak lirik gitu loh. Menyelinap di tikungan apa istilahnya? Yang kedua dia bilang kami juga tidak. Saya tahu kata Bu Mega kan banyak partai-partai nanti yang akan bergabung saja menelikung di tikungan. Menelikung di tikungan ya. Apakah itu disyaratkan ke Golkar misalnya? Bisa jadi seperti itu. Nah, yang ketiga Bu Megawati mengatakan kalau ada yang mau ikut kami juga di tikungan, nggak apa-apa. Cuma harus ikut aturan main kami, dan kami ini kerjasama politik dan kami tidak ada bicara power sharing, ya, bagi-bagi kursi tidak ada. Kita adalah kerjasama politik yang tidak bicara itu. Baik. Jadi isyaratnya dikirim jelas. Nah, kalau Golkar mau ikut, ya, itu mau nggak dengan syarat yang tadi? Ini kita tanyakan langsung saja ke Tantowi Yahya nih, Wakil Sekjen ya. Halo, selamat malam Pak Tantowi. Selamat malam. Iya, Pak Tantowi, di studio ada Profesor Hamdi Muluk dan juga ada Viva Yoga Mauladi dari DPP Partai Amanat Nasional. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas. Malam, Mas. Iya. Ini pertanyaannya nih, Golkar ini maunya kemana begitu ya, Pak Tantowi? Tadi sudah disindir katanya mungkin ini ditujukan kepada Golkar, partai-partai yang menelikung ya di tikungan begitu. Maksudnya lirik sana lirik sini tapi belum juga memutuskan. Ya, kami saat ini masih tetap terus melakukan komunikasi politik, walaupun kecenderungan atau inklinasi kami ya sudah jelas mau kemana. Mana itu, Pak? Setelah kami menyikapi perkembangan yang terakhir, ada suatu perbedaan kami dengan banyak partai, yaitu bahwa keputusan-keputusan strategis, misalnya ke arah mana koalisi kami akan ditujukan, yaitu tetap harus melalui mekanisme Rapimnas. Nah, Rapimnas kita itu baru akan diselenggarakan tanggal 17 dan 18 Mei nanti. Jadi apabila kami misalnya diberondong dengan pertanyaan ke arah mana kami harus berkoalisi, ya jawaban kami ya normatif seperti ini. Kami ya, tetap memang seperti itu Pak Tantowi, tapi kecenderungannya, Anda tadi sudah mengatakan kecenderungannya itu kemana? Tentu finalnya diputuskan di Rapimnas. Ya, kecenderungannya itu adalah kalau kita berbicara dalam konteks tadi malam ya, kemudian tadi itu adalah Partai Golkar sudah menjalin komunikasi yang sangat intens dengan PDIP. Namun kemudian dari masing-masing pihak belum memberikan semacam titik terang terkait dengan konfirmasi dari koalisi tersebut. Nah, kemudian tadi siang Ketua Umum kami itu bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, di mana dalam pertemuan itu menyeruak pula satu kemungkinan untuk membuat poros ketiga, poros baru. Nah, poros baru ini menurut kami juga sangat potensial, mengingat bahwa jumlah kursi Partai Golkar dan Partai Demokrat, apabila dua partai saja ya, belum diikuti oleh partai-partai lain gitu, itu sudah mencukupi dari segi kecukupan 20% kursi di parlemen. Nah, belum lagi kalau kita melihat stok-stok ya, kader-kader yang dimiliki oleh kedua partai. Jadi menurut kami tawaran dari Partai Demokrat ini cukup menarik. Dan apabila hadir poros ketiga, saya rasa ini akan menjadi alternatif yang baik juga bagi rakyat. Ini menarik jika Demokrat menawarkan kepada Golkar untuk membentuk poros ketiga. Nah, poros ketiga ini tetap dengan Golkar sebagai capresnya ya, karena perolehan suaranya lebih tinggi. Ini tetap dengan Abu Rizal Bakri begitu? Ya, teorinya adalah seperti itu, karena baik perolehan suara partai di Pileg maupun perolehan elektabilitas ARB itu jauh di atas calon-calon yang dimiliki oleh Partai Demokrat. Namun politik ini kan pada dasarnya adalah kompromi. Jadi yang ya kita utamakan itu adalah kompromi. Kalau misalnya bangunan koalisi itu sudah
berbicara pada azas siapa dapat apa, saya rasa itu akan deadlock. Kalaupun tidak deadlock, prosesnya akan lama. Tapi apabila bangunan koalisi itu didasari pada satu kepentingan bersama dan kepentingan ini bermanfaat bagi rakyat, menurut kami presiden ataupun wakil presiden hanyalah produk dari kebersamaan visi tersebut. Ya, apakah itu alasannya tadi Abu Rizal Bakri memilih untuk bertemu dengan SBY daripada menghadiri deklarasi PDIP begitu? Apakah ini menunjukkan kecenderungan ARB atau kecenderungan Golkar untuk lebih cenderung memilih poros ketiga ini tadi? Pertemuan ARB dengan SBY tadi sore itu sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, jadi tidak terkait dengan hal-hal peristiwa-peristiwa politik yang terjadi tadi malam maupun hari ini. Jadi memang sudah diagendakan oleh Pak SBY bahwa Pak SBY pada siang hari ini akan menerima ARB. Iya, ini Profesor Hamdi, menarik ini, ternyata Demokrat menawarkan Golkar untuk membentuk poros ketiga ini. Saya mah senang itu sebenarnya. Ya, saya senang misalnya kalau ada 3 kubu, kita punya pilihan lebih banyak. Bagi saya tuh senang. Saya malah menantang. Kalau itu memungkinkan, kenapa tidak begitu? Tapi ini kan tidak menimbulkan pertanyaan, mengingat Jokowi dan Prabowo ini sudah sangat leading ya elektabilitasnya. Apakah tidak menimbulkan poros ketiga ini hanya digunakan sebagai alat saja agar pemilunya 2 putaran, agar memberi nafas lebih jauh bagi Prabowo yang elektabilitasnya di bawah Jokowi? Saya nggak melihatnya begitu. Ya, misalnya kalau Golkar sama Demokrat serius membuka kubu ketiga, seperti yang tadi Mas Tantowi katakan, disamakan visi, disusun platform, dicari kemungkinan siapa capres dan cawapres yang juga mungkin bisa bertarung ya, secara elegan dengan kubu Prabowo dan kubu Jokowi, ya masih ada waktu ya untuk menggagas apa yang mau digagas, visi misi apa, dan Golkar dan Demokrat kan juga tidak kekurangan tokoh. Jangan terlalu terpaut dengan elektabilitas itu, menurut saya gitu loh. Ya. Itu masih bisa dikejar, kan masih ada sesi berikutnya setelah ini adalah kampanye kan, dan kampanye itu fokus masyarakat tertuju kepada 3 kubu itu. Jadi maksud saya nanti survei-survei elektabilitas sebenarnya nggak bisa kita samakan lagi dengan survei elektabilitas dulu ketika calon itu belum definitif dan calon itu banyak. Jadi dulu kan 6 bulan yang lalu pertanyaan survei begini, kalau hari ini akan ada pemilihan presiden, dari antara 7, 8, 9, 10 orang ini siapa Anda pilih? Kan begitu metodologi. Kalau nanti jelas kubunya Mas Yoga, jelas sosoknya kan Prabowo, Hatta. Ya, kubunya Jokowi siapa? Satu lagi Golkar sama Demokrat buka kubu, si A, si B. Mata publik tertuju pada 3 pasangan, dan itu kalau disurvei konfigurasinya bisa berubah. Baik. Jadi jangan terlalu terpaku dengan ukuran elektabilitas yang dulu. Baik. Saya menantang ini Mas Jokowi sama Mas Tantowi sama kubunya Pak SBY, nggak apa-apa. Ada satu Hanura lagi kan belum punya pilihan kan. Seperti itu Pak Tantowi, artinya pilihannya saat ini mungkin bergabung dengan PDIP ataukah membentuk poros baru. Jadi pilihan untuk bergabung dengan Gerindra ini sudah terkubur begitu? Tidak ada yang terkubur, semua opsi itu masih terbuka. Termasuk tadi sore ada lagi pertemuan antara Pak Abu Rizal Bakri dengan Pak Prabowo Subianto. Artinya bahwa kemungkinan kerjasama itu apakah itu bentuknya koalisi partai, apakah koalisi lainnya, itu masih sangat terbuka. Dan saya lihat semua poros-poros ini masih belum firm, artinya masih terbuka kemungkinan untuk melakukan komunikasi, negosiasi terus berlangsung. Nah, ini menurut kami sangat menarik, dan inilah yang membuat materi di Rapimnas besok itu menjadi sangat kaya. Jadi opsi-opsi yang akan diberikan oleh ARB kepada stakeholder partai ini dalam Rapimnas nanti menjadi sangat beragam, sehingga keputusan apapun yang akan kami ambil nanti itu adalah keputusan terbaik yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara ini. Baik, terima kasih nih Pak Tantowi, selamat malam. Selamat malam. Ya, dan pemirsa, ada Pak Berita masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Kembali bersama kami dalam Ada Berita. Kita sudah sampai di segmen terakhir ini, sekaligus closing statement mungkin ya Pak Viva. Ini menjadi penting ini mungkin P3 atau partai lain, karena kalau kita tahu bahwa PAN dan Gerindra ini belum cukup ya untuk membeli tiket menjadi capres begitu. Kurang 0,02% menurut data KPU, dan PAN bersama dengan Partai Gerindra berkeinginan agar partai-partai yang belum menentukan sikap itu selain P3 ya, itu juga bersama-sama dengan kami untuk membentuk koalisi Indonesia Raya. Karena bagi Partai Amanat Nasional dengan semakin banyaknya partai politik yang ikut bergabung kerjasama dalam koalisi ini akan menjadikan sebuah mosaik bahwa secara sosiologis partai politik itu adalah merupakan pengejauhantahan dari kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda suku, agama, adat, kemudian karena ada kesamaan dalam cita-cita dan tujuan membentuk partai politik. Jadi sebenarnya dengan bergabungnya beberapa partai politik ini adalah merupakan representasi dari perwakilan rakyat Indonesia, dan PAN ingin ke arah situ. Ya, tapi ini masih riskan ya PAN ya, karena tidak sesolid PDIP ini porosnya ya. Saya rasa tidak riskan, biasa saja. Baik, silakan nih Profesor Hamdi. Ya, dulu-dulu saya juga mengatakan koalisi itu memang tidak mudah. Ini akan alot ya, karena memang partai politik itu bagaimanapun juga kan adalah aktor-aktor rasional. Jadi kalau kita pakai saja teori rational choice teori pilihan rasional, tentunya semua aktor-aktor politik itu akan memaksimalkan keuntungan terbesar buat mereka. Koalisi sendiri, akan mudah jika cawapresnya ada 3 atau 4 begitu kan? Artinya sekarang memang ini masih cair, kenyataan masih cair kan. Jadi hari ini kita melihat gitu kan, kemarin itu belum kelihatan apa PAN mau menyalip gitu, tiba-tiba menyalip P3 kan. P3 sekarang yang jadi meradang gitu. Tidak ada salah menyalip, Prof. Gitu kan, faktanya begitu ya. Jadi sekarang, jadi ini masih mungkin yang menarik memang hari ini orang mau tunggu sebenarnya adalah dua partai besar ini. Golkar dan Demokrat untuk adanya poros ketiga. Ini akan menjadi kejutan di akhir-akhir ini tampaknya. Betul, di akhir-akhir nanti pendaftaran itu masih apapun masih prospeknya bagaimana? Ini kan bisa dikatakan hanya menjadi pelengkap, nanti tidak akan... Enggak, bisa juga memang buka kubu ketiga kan, kalau ada keyakinan bahwa misalnya calon mereka akan menjadi kuda hitam. Karena kita lihat sekarang ya, pertarungan antara kubu Jokowi dan kubu Prabowo itu makin keras, dan akhirnya publik beralih ke makin banyak kampanye hitam, dan mungkin kalau orang bosan dua-duanya orang beralih ke iya, malah kata Pak Viva, Indonesia tidak suka kuda hitam ini, sukanya kuda lumping ya Pak ya. Ya, kita lihat saja nanti ini ya, apakah akan ada kejutan di akhir-akhir ini tampaknya dari Demokrat dan Golkar untuk membuat poros baru dengan siapa lagi capresnya, ini juga masih menjadi misteri. Kita akan kawal terus pastinya. Terima kasih Profesor Hamdi dan juga Pak Viva.